Sama halnya kita belajar ilmu syariat pun wajib ada gurunya. Tidak boleh belajar sendiri. Apalagi ilmu hati. Apalagi ilmu ketuhanan. Yang sangat rapuh dengan kepahaman iblis dan setan. Seolah-olah paham. Tapi tambah dijauhkan oleh iblis dan setan. Contoh misalkan orang yang salah memahami ilmu kajian hakikat makrifat karena sudah dirinya merasa makrifat, karena dirinya sudah merasa bahwa hidup ini Allah. Oh, berarti aku Allah. Buat apa aku sholat lagi? Masa Allah sholat? Buat apa aku ibadah lagi? Masa Allah ibadah? Ya inilah karena salah pahamnya, karena belajar sendiri. Ya akhirnya setan yang menjadi mursyid dan gurunya. Akhirnya ada tambah jauh. Assalamualaikum, mohon bimbingan buat apa Allah menciptakan akal atau pikiran secara hakikat. Akal dan pikiran itu bila hidup ini masih teraku-akui sebagai hidupnya manusia, ya akal pikirannya manusia. Bila manusianya masih mengaku-akui bahwa hidup ini hidupnya manusia, ya itulah hawa nafsu, ya itulah akal, ya itulah pikiran. Namun bila hidup ini sudah dikembalikan kepada Allah yang berkuasa atas akal dan pikiran, siapa? Ya kan Allah sendiri. Allah menciptakan akal dan pikiran untuk digelar. Kalau manusia semuanya iman semua, ya tidak ada gelaran. Tapi maka dari itu Allah hanya memilih manusia yang diberi petunjuk saja. Agar apa? Agar bisa menyaksikan rahasia-rahasia Allah yang ada di alam semesta ini. Bagi sahabat yang sudah terpilih, jadi yang sudah terbaik hatinya, bersyukurlah. Kalau tanpa guru tapi dia bisa gimana? Ya terserah, adalah yang memahami. Semua terserah pada diri manusianya. Kenapa? Karena Allah qiyamuhu binafsi. Tapi kalau Anda sudah mengaku sudah paham, maka ngapain tanya-tanya lagi? Begitu Kang Mas. Jadi diri kita lah yang paling tahu itu. Adanya diri kita, adanya Allah Maha Hidup, mustahil mati. Betul, hidup tak akan pernah mati. Manusia tak akan pernah mati. Kita mati, Allah lagi. Kita mati, anak, istri, ada cucu, cicit kita masih hidup. Ya itulah panggung sandiwara itu. Assalamualaikum, Kang. Siapa diri kita sebenarnya? Mohon bicara. Diri kita ya tergantung Anda memahami diri. Siapa diri makhluknya apa diri kholiknya? Kebanyakan manusia tidak mau mengakui bahwa dirinya adalah diri sang kholik. Kenapa? Takut murtad. Wong sudah murtad kok takut murtad. Maka untuk kembali kepada sang kholik kita wajib murtad. Murtad kepada siapa? Bukan murtad kepada Allah, tapi murtad kepada diri hawa nafsu, supaya diri ini menjadi kembali dirinya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Menyembah Tuhan sampai datang kematian, maksudnya sampai sadar menjadi dirinya Allah. Betul. Menyembah Tuhan, mencari ilmu tentang ketuhanan hingga sampai ke liang lahat. Maknanya liang lahatnya mana? Bukan liang lahat yang di luar. Liang lahat ini maknanya kuburan manusia itu kan ya di dalam badan ini. Badan yang dari tanah. Seluruh manusia dikubur dan disiksa jiwanya. Kenapa? Karena tidak ada imannya. Bukan siksa kubur, bukan kuburan yang itu surga. Kuburan itu ya ini ketika manusianya masih ada. Ya percuma manusianya disiksa bila manusianya tidak ada. Bisa dipahami ya Kang Mas ya? Yuk sambil nyantai, sambil ngopi dulu, ngopi. Bismillah.
Silakan kajian Permata ya. Terima kasih Kang Hayati. Silakan bila ada pertanyaan-pertanyaan lain. Maka selama manusia diturunkan ke dunia, maka lepaslah sayap-sayapnya. Adam dan Hawa dipisahkan oleh Allah. Kenapa kok dipisahkan? Karena bila Adam dan Hawa ini tidak dipisahkan, maka tak akan pernah makan buah khuldi. Kenapa Adam dan Hawa dipisahkan? Karena memakan buah khuldi, akhirnya hawa nafsunya sendirian di dunia ini, bergentayangan jadi hantu. Maka bila manusianya sudah kembali kepada Tuhannya, maka akan dipertemukan lagi dengan Adamnya. Hawa nafsu dikembalikan kepada Adam. Pertemuan bila manusianya sudah ketemu dengan Adamnya, berarti sudah kembali ke surganya lagi. Taubat dari menjadi Tuhan di dalam hatinya. Apakah bezanya mengaku diri sebagai Tuhan dengan merasai uripe Allah? Bila manusianya sudah tidak berlaku lagi, ya tidak bisa lagi ngaku-ngaku. Ya hanya Allah yang mengaku. Contoh, HP tidak mengaku bahwa dirinya HP. Hanya pemilik HP yang bisa mengaku bahwa HP ini milikku. Sama dengan diri kita. Wong kita bukan pencipta. Maka bila kita bukan pencipta, bagaimana mungkin kita bisa ngaku-ngaku bahwa hidup ini hidupnya Allah? Yaitulah makom setelah terbaiat hatinya, ya makom enjoy itu saja, tidak bingung lagi. Maka bila belum terbaiat hatinya bingung, ini hidupku apa hidupnya Allah, ya bingung terus, dihantui terus. Kenapa? Karena manusianya tidak mau pergi. Kita ketahui segala apa yang ditetapkan di dunia ini adalah kudrat dan iradanya Allah, betul sekali bagi yang menyadarinya. Rahayu selalu Kang Mas. Bagaimana penjelasan zikir isim gaib? Maknanya gaibkan diri manusiamu. Kenapa? Karena diri manusianya tak mampu berzikir, tak mampu ingat. Bagaimana mungkin manusia bisa ingat kepada ketiadaannya? Jadi yang bisa berzikir, jadi yang bisa mengingat, ya hanya Allah yang menciptakan manusianya. Jadi tidak usah berzikir lagi. Kenapa? Allah yang berzikir pada kita. Enjoy saja kan? Begitu, semoga bisa dipahami. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Jadilah malaikat. Pasanglah sayap-sayapmu yang sudah terputus lama. Apa sayap-sayap yang sudah terputus lama? Sayap Adam dan Hawa. Terpisah, terputus. Namun ketika sudah terbaiat hati manusianya, maka kumpullah Adam dan Hawa kembali terbang kepada Tuhannya. Ternyata hawa nafsu itu Allah juga. Ya itulah yang dilambangkan sayapnya malaikat. Tanya Kang Bunda Haja Yasmin. Aduh, gimana Ustadz? Sehat? Alhamdulillah sehat Bunda. Bunda juga sehat kan dengan suami dan anak-anak? Alhamdulillah. Semalam waktu kita mau video call itu di grup ada urusan daftar Yasmin sekolah ibtidaiyah. Iya, tidak apa-apa Bunda. Jadi siapa saja yang bisa angkat itu, ya itulah yang.
sekedar untuk mengecas hati, ya kan Bunda? Iya, ini ada pertanyaan guru. Silakan. Ilmu ini yang di komen di bawah, ilmu kalau tidak diamalkan tidak akan mulia katanya. Betul sekali. Tergantung ilmunya setan apa ilmunya Allah. Bila Iya, masih ilmu ini masih ilmunya manusia, diamalkan ya tambah sia-sia. gelap. Tambah gelap. Yang sholat masih manusianya ya tambah Iya, gelap. Yang ibadah masih manusianya ya tambah gelap. Kenapa? Karena ilmunya manusia. Karena iya, manusia tak berhak berilmu. Benda mati kok berilmu. iya. Yang main TikTok bukan HP-nya. Yang punya HP yang main TikTok. Betul. Ya enggak Bunda? Iya, HP-nya makanya enggak bisa hidup-hidup sendiri. HP-nya enggak iya, bisa main TikTok sendiri. Yang punya HP yang bisa main TikTok. betul. Iya. Lanjutkan. Jadi kita sahabat kalau bersyariat itu jangan syariat manusianya, kembalikan yang punya syariat itu yaitu ya Allah, syariatnya Allah. Syariatullah ya guru ya. Ya, dibantu Bunda dibaca-bacakan tapping-tappingnya mungkin ada pertanyaan. Iya ya. Izin bertanya guru, bagaimana cara kita berbakti kepada ayah yang sudah meninggal? Berbakti kepada ayah atau ibu atau orang yang kita kasih yang sudah meninggal, jangan kita sangka mereka diazab dan disiksa. Iya. Kita selama ini katanya sayang tapi kita mengira dengan kiraan hawa nafsu kita mereka Iya. disiksa, diadab. Iya, salah Maka sangka. kita berdoa-doa, ya Allah ampunilah doa orang tuaku. Iya. Kata siapa mereka diazab, wong enggak tahu sendiri kok kita nuduh-nuduh Iya. kepada orang tua diazab. Apakah itu anak yang berbakti? Tidak. Wong enggak tahu sendiri kok nuduh-nuduh orang tua disiksa. Iya. Dan mana mungkin doa kita sampai kepada yang tidak kita kenali di mana mereka disiksa. Kita harus tahu dulu sebelum kita berdoa di mana rohnya disiksa, di mana alamatnya. Baru kita kirimkan doa lewat Pak Pos ini alamatnya, tolong kirim. Baru sampai. Baru sampai. Kalau diri kita sendiri tidak tahu alamatnya, nuduh-nuduh mereka disiksa. Ya tidak Bunda? Iya betul. Katanya orang tuanya yang sudah meninggal begini, anakku, masa kamu di neraka mendoakan kita yang sudah di surga? Iya, kebalik betul. Anakku, doamu itu untuk kau makan sendiri. Aku tidak butuh doa lagi. Iya. Udah ke surga kok ibu Itulah sama anak ayahnya. yang berbakti sudah tahu. Iya. Ya, mana orang yang soleh atau anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang sudah tahu di mana posisi orang tuanya, itulah anak yang berbakti. Masa udah pensiun dikasih doa lagi? Yang minta tolong di dunia ini kan kita Bunda. Tolong, panas, apa? Ya Allah, aku minta ini ya Allah. Iya. Ya Allah, banyak hutang ya Allah. Iya kan? Iya. Sedangkan mereka yang sudah meninggal, enjoy saja. Tenang-tenang saja. Pengakuan dirinya nggak ada lagi. Udah kembali kepada yang punya. Tapi bagi yang meyakini, kalau dia nggak yakin nggak apa-apa. Tapi kalau imannya, kalau keyakinannya masih keyakinan hawa nafsu atau halusinasi, ya disiksa terus dengan keyakinannya besok ada mati, siksa kubur, ada penyiksaan, ya disiksa sendiri. Kenapa? Salahnya sendiri yakin dengan itu. Itu semua sebenarnya hak adanya. Kapan kalau hak adanya? Saat ini juga ketika manusianya masih ada. Manusianya itu ketika belum mengenal Tuhannya, ya masih mati hatinya. Bila belum kenal Tuhannya, ya tidak bisa pulang kepada Tuhannya. Disiksa terus di dalam kuburnya. Mana kuburannya? Ya badan yang dari tanah ini kuburannya. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan apapun yang dicinta-cintainya. Dunia, harta, uang, anak, jabatan dan sebagainya, itulah siksanya.
Ya enggak Bunda? Oh, sudah turun Bunda. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kiranya pukul sudah 8:31. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.